Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Fauzi dari kelas manajemen 22A NPM 2241 mata kuliah Hukum Bisnis. Di sini saya akan sedikit menjelaskan materi tentang aspek pajak dalam kegiatan bisnis. Pengertian pajak. Pajak adalah peralihan dari sektor swasta ke sektor publik berdasarkan undang-undang yang dapat dipaksakan dengan tidak mendapat imbalan prestik yang secara langsung dapat ditunjukkan yang digunakan untuk membiayai pengeluaran umum dan digunakan sebagai alat pendorong, penghambat atau pencegah untuk mencapai tujuan yang ada di luar bidang keuangan negara. Dapat diartikan pula pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang sehingga dapat dipaksakan dengan tiada mendapat balas jasa secara langsung. Pajak dipungut penguasa berdasarkan norma-norma hukum untuk menutupi biaya produksi barang-barang dan jasa kolektif untuk mencapai kesejahteraan umum. Lembaga pemerintah yang mengelola perpajakan negara di Indonesia adalah Direktorat Jenderal Pajak atau disingkat DJP, yang merupakan salah satu direktorat jenderal yang ada di bawah naungan Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Jenis-jenis pajak. Yang pertama, pajak penghasilan atau PPH. Yang kedua, pajak pertambahan nilai. Yang ketiga, pajak bumi dan bangunan. Yang keempat, bea peroleh hak atas tanah dan bangunan. Yang kelima, pajak atas bea materai. Fungsi pajak. Fungsi anggaran. Sebagai sumber pendapatan negara, pajak berfungsi untuk membiayai pengeluaran negara, untuk menjalankan tugas-tugas rutin negara dan melaksanakan pembangunan negara membutuhkan biaya. Biaya ini dapat diperoleh dari penerimaan pajak. Dewasa ini pajak digunakan untuk membiayai rutin sebagai belanja pegawai, belanja barang pemeliharaan dan lain sebagainya. Untuk pembiayaan pembangunan uang dikeluarkan dari tabungan pemerintah, yakni penerimaan dalam negeri dikurangi pengeluaran rutin. Tabungan pemerintah ini dari tahun ke tahun harus ditingkatkan sesuai kebutuhan pembiayaan pembangunan yang semakin meningkat, dan ini terutama diharapkan dari sektor pajak. Fungsi mengatur. Pemerintah bisa mengatur pertumbuhan ekonomi melalui kebijaksanaan pajak dengan fungsi mengatur pajak bisa digunakan sebagai alat untuk mencapai tujuan. Contohnya dalam rangka mengiring penanaman modal, baik dalam negeri maupun luar negeri. Diberikan berbagai macam fasilitas keringanan pajak dalam rangka melindungi produksi dalam negeri. Pemerintah menetapkan bea masuk yang tinggi untuk produksi produk luar negeri. Fungsi stabilitas. Dengan adanya pajak, pemerintah memiliki dana untuk menjalankan kebijakan yang berhubungan dengan stabilitas harga sehingga inflasi dapat dikendalikan. Hal ini bisa dilakukan antara lain dengan jalan mengatur peredaran uang di masyarakat, pengungutan pajak, penggunaan pajak yang efektif dan efisien. Fungsi redistribusi. Pendapatan pajak yang sudah dipungut oleh negara akan digunakan untuk membiayai semua kepentingan umum, termasuk juga untuk pembiayaan pembangunan sehingga dapat membuka kesempatan kerja yang akhirnya akan dapat meningkatkan pendapatan masyarakat. Tujuan aspek pajak dalam kegiatan bisnis. Aspek pajak dalam kegiatan bisnis memiliki beberapa tujuan, diantaranya adalah sebagai sumber pendapatan negara untuk membiayai kepentingan umum seperti pendidikan, kesejahteraan rakyat, dan kemampuan rakyat. Selain itu, pajak juga berfungsi untuk mengatur dan mengendalikan kegiatan ekonomi, serta sebagai alat untuk mencapai tujuan negara. Dalam kegiatan bisnis, perusahaan baik itu orang pribadi maupun badan dapat dikenakan pajak pusat berupa pajak penghasilan dan pajak pertambahan nilai. Pelaku bisnis harus memperhatikan jenis bisnis yang dilakukan dan mengetahui apakah penghasilan yang didapatkan merupakan objek pajak yang bersifat final atau bukan. Selain itu, pelaku bisnis juga harus memperhatikan jumlah penghasilan bruto yang didapatkan untuk menentukan kewajiban pemungutan PPN.
Jika peredaran bruto lebih dari 4,8 miliar, perusahaan tersebut wajib dikukuhkan menjadi pengusaha kena pajak, yang kemudian memiliki kewajiban untuk menghitung dan menyetor PPN yang terutang. Kesimpulan dari pembahasan di atas dapat disimpulkan bahwa ternyata dunia bisnis tidak bisa dilepaskan dari aspek perpajakan. Pajak dan bisnis dikatakan sebagai satu mata uang dengan dua sisi yang saling berkaitan satu sama lain. Berkembang tidaknya dunia bisnis tentu akan dipengaruhi oleh aspek perpajakan yang berlaku, begitu dengan penerimaan pajak akan berhasil bila dunia bisnis berkembang dengan baik. Setelah berlakunya Undang-Undang Perpajakan sejak tahun 1983, terdapat bermacam-macam pajak yang berlaku dalam dunia bisnis. Jenis-jenis pajak tersebut sering menjadi masalah dalam dunia bisnis saat ini. Jenis-jenis pajak tersebut antara lain seperti pajak penghasilan, pajak pertambahan nilai, pajak bumi dan bangunan, biaya peroleh hak atas tanah dan bangunan, pajak atas biaya materai. Saran: kegiatan ekonomi merupakan kegiatan yang selalu ada dalam setiap kehidupan manusia, yang mana kegiatan tersebut tidak bisa lepas dari adanya aspek perpajakan. Untuk itu, kita sebagai mahasiswa ekonomi yang merupakan calon-calon ekonom dan pebisnis atau entrepreneur masa depan haruslah mampu untuk mendalami dan mengerti, bahkan bisa mengaplikasikan aspek pajak yang berkaitan dengan ekonomi yang menjadi permasalahan dalam kegiatan ekonomi sehari-hari, serta diharapkan mampu untuk berbagi pengetahuan kepada segenap lapisan masyarakat di sekeliling kita. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.